Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan 1. Nur Dwi Ernawati 2. Koirul Anwar 3. Vicky Umziatul ingin menjelaskan isi materi kelompok kami yang berjudul mistisisme dengan 5 subbabnya, yaitu 1. Pengertian mistisisme 2. Sejarah perkembangan 3. Karakteristik mistisisme 4. Hal-hal yang termasuk mistisisme 5. Mistisisme dalam agama. Ini saya akan menjelaskan subbab yang pertama, yaitu tentang mitisme. Nah, pendefinisian istilah mitisme itu telah menjadi salah satu isu kontroversial dalam kajian modern tentang mitisme sejak awal kemunculannya di paruh kedua abad 19 Masehi. Nah, tidak ada kata yang lebih luas dalam bahasa kita yang digunakan daripada istilah mitisme. Bahkan istilah sosialisme pun juga tidak lebih luas daripada mitisme. Nah, terkadang mitisme itu digunakan sebagai padanan istilah simbolisme atau alegorisme, juga padanan istilah teosoi atau ilmu gaib. Nah, mitisme itu berasal dari kata mistik yang berasal dari bahasa Yunani, yakni mistikos, yang artinya itu rahasia, tersembunyi, gelap, ataupun terselubung dalam kekelaman. Nah, berdasarkan arti tersebut itu, mistik sebagai sebuah paham, yaitu paham mistik atau mitisisme itu merupakan paham yang memberikan ajaran serba mistis. Misalnya ajarannya itu berbentuk rahasia, ajarannya serba rahasia, tersembunyi, gelap, ataupun terselubung dalam kekelaman. Nah, sehingga hanya dikenal atau diketahui, bahkan dipahami oleh orang-orang tertentu saja, terutama penganutnya. Menurut Loren Bagus, mitisisme itu adalah suatu pendekatan spiritual atau non-diskurtif kepada persekutuan jiwa dengan Allah atau apa saja yang dipandang sebagai realitas sentral alam. Nah, mitisisme itu adalah pergaulan diri untuk mencari cahaya, petunjuk, jalan, ataupun upaya untuk menyatukan diri kepada Tuhan. Nah, ada yang menyebutkan mitisisme itu adalah jalan untuk membuka alam gaib yang tidak setiap orang itu mampu menempuhnya. Ada juga yang menyebut mitisisme itu adalah suatu yang berhubungan dengan alam gaib dan jalan untuk mendekatkan diri kita itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga untuk mencapai suatu kesempurnaan yang diinginkan oleh setiap manusia. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan mistisisme. Bila berbicara masalah sejarah perkembangan mistisisme dalam Islam atau tasawuf, maka sesungguhnya pertumbuhan dan perkembangan mistisisme itu sama dengan pertumbuhan dan perkembangan Islam itu sendiri. Karena hal ini mengingatkan keberadaan mistisisme atau tasawuf adalah sama dengan keberadaan agama Islam itu sendiri, karena pada hakikatnya agama Islam itu diajarnya hampir bisa dikatakan bercorak tasawuf. Dimulai sejak zaman Nabi Muhammad SAW, bahkan sebelum Nabi Muhammad diangkat resmi oleh Allah sebagai Rasul, kehidupan beliau sudah mencerminkan ciri-ciri dan perilaku kehidupan sufi, di mana bisa dilihat dari kehidupan sehari-hari beliau yang sangat sederhana dan menderita. Di samping menghabiskan waktunya dalam beribadah dan bertakarub pada Tuhannya. Fase abad pertama dan kedua Hijriah belum bisa sepenuhnya disebut dengan fase tasawuf, tapi lebih tepat disebut dengan fase kezuhudan. Nah, pada abad pertama Hijriah terdapat dua corak kehidupan spiritual. Yang pertama yaitu kehidupan spiritual sebelum terbunuhnya Utsman, dan kedua kehidupan spiritual pasca terbunuhnya Utsman. Kehidupan spiritual yang pertama adalah Islam murni, sementara yang kedua adalah produk persentuhan dengan lingkungan, akan tetapi secara prinsipil masih tetap bersandar pada kehidupan spiritual Islam pertama. Kemudian bercorak kezuhudan. Tasawuf pada fase pertama dan kedua Hijriah lebih tepat disebutkan sebagai kezuhudan. Kesederhanaan kehidupan Nabi diklaim sebagai panutan para zahid.
banyak ucapan dan tindakan Nabi Muhammad SAW yang mencerminkan kehidupan zuhud dan kesederhanaannya baik dari segi pakaian maupun makanan, meskipun sebenarnya makanan yang enak dan pakaian yang bagus dapat dipenuhi. Kemudian kezuhudan didorong rasa khauf. Khauf sebagai rasa takut akan siksaan Allah Subhanahu wa taala sangat menguasai sahabat Nabi SAW dan orang-orang soleh pada abad pertama dan kedua Hijriah. Informasi Al-Quran dan Nabi tentang keadaan kehidupan akhirat benar-benar diyakini dan mempengaruhi perasaan dan pikiran mereka. Rasa khauf menjadi semakin intensif terutama pada pemerintahan Umayyah pasca zaman kekhalifahan yang keempat. Kemudian sikap zuhud dan rasa khauf berakar dari nas atau dalil agama. Al-Quran dan Al-Hadis memberikan informasi tentang keberadaan sejati hidup dan kehidupan. Keduanya memberikan gambaran tentang perbandingan antara kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Keduanya juga memberikan informasi tentang kengerian kehidupan akhirat bagi orang-orang yang mengabaikan hukum-hukum Allah. Kemudian sikap zuhud untuk meningkatkan moral. Cinta dunia telah membuat saling bunuh dan saling fitnah antar sesama. Cinta dunia melahirkan ketidaksalehan ritual, persoalan maupun sosial. Itulah sebabnya Hasan al-Basri sebagai salah seorang zahid dalam mengajak baik masyarakat maupun pemerintah atau para pemimpin kerajaan Umayyah selalu mengajak untuk bersikap zuhud, sebagaimana sikap ini menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan sahabat Nabi yang setia. Kemudian sikap zuhud didukung kondisi sosial politik. Meski sikap zuhud tanpa adanya keadaan sosial politik tertentu masih tetap eksis lantaran Al-Quran dan perilaku serta perkataan Nabi SAW mendorong untuk bersikap zuhud. Namun keadaan sosial politik yang kacau turut menyuburkan tumbuhan sikap zuhud. Selama abad pertama dan kedua Hijriah, terutama setelah sepeninggal Nabi SAW, terdapat dua sistem pemerintahan, yaitu sistem pemerintahan kekhalifahan, khalifah nubuwah dan sistem pemerintahan kerajaan atau mulk. Kemudian fase sebelum terbunuhnya Khalifah Utsman. Kehidupan spiritual Islam sebelumnya terbunuhnya Utsman terhitung sejak masa Rasulullah SAW dan masa dua khalifahnya sesudah, yaitu Khalifah Abu Bakar dan Umar. Kemudian fase pasca terbunuhnya Khalifah Utsman. Pasca terbunuhnya Khalifah Utsman, kehidupan spiritual mengalami perubahan dibandingkan dengan masa sebelumnya. Peristiwa terbunuhnya Khalifah Utsman merupakan pukulan tersendiri terhadap perasaan kaum muslimin. Betapa tidak, karena Utsman adalah termasuk kelompok pertama orang-orang yang memeluk Islam atau al-sabiqin al-awwalin. Kemudian masuki awal abad ketiga Hijriah. Perkembangan tasawuf sudah mulai jelas dan istilah tasawuf sudah dikenal secara meluas. Perkembangan tersebut disebabkan prinsip-prinsip teoritiknya sudah mulai tersusun secara sistematis, sekaligus aturan-aturan praktisnya atau istilah masuk karakteristik tasawuf, makam, dan ahwal. Pada abad ke-5 Hijriah. Pada abad ini terjadi kompetisi antara tasawuf al-haqi atau sunni dengan tasawuf falsafi yang sangat bertentangan dengan ajaran tasawuf pada masa sahabat dan tabi'in. Selain itu, perselisihan antara ulama sufi dengan ulama fikih juga masih ada. Pada abad ke-7 Hijriah, abad ini muncul tokoh-tokoh sufi yang banyak memiliki ajaran-ajaran yang dianggap menyesatkan. Misalnya Ibnu Sabi'in. Semula itu dia dikenal sebagai ulama fikih, tetapi kemudian ia mengalihkan perhatiannya untuk memperdalam ilmu tasawuf. Memasuki abad ke-8, tidak terdengar lagi perkembangan dan pemikiran baru dalam tasawuf. Meskipun banyak pengarang kaum sufi yang menemukannya pemikiran tentang ilmu tasawuf, namun kurang sependapat perhatian yang sungguh-sungguh dari umat Islam. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dari sejarah
mistisisme. Karakteristik mistisisme. William James menuturkan ada 4 karakteristik yang menjelaskan tentang kondisi mistisisme. Di antaranya, yang pertama, inovabilitas. Pengalaman mistik merupakan suatu kondisi yang tidak mungkin untuk dijelaskan atau diungkapkan dengan kata-kata sedetail dan seteliti apapun. Yang kedua, kualitas yang niskala atau native quality. Pengalaman mistik di sini merupakan suatu pemahaman yang abstrak dan mendalam yang berdasar pada pencahayaan, bukan pada pengetahuan diskursif, sehingga hakikat suatu realitas tersingkap. Yang ketiga, pengalaman mistik merupakan suatu pengalaman yang berlangsung sementara waktu dan cepat sirna. Yang keempat atau yang terakhir, pengalaman mistik merupakan pengalaman yang pasif. Yang pertama, gaib. Ilmu gaib yang dimaksud di sini adalah menggunakan cara-cara yang diduga ada di alam gaib, yang tidak dapat diamati oleh rasio dan pengalaman fisik manusia. Yang kedua, magis. Magis adalah suatu tindakan dengan anggapan bahwa kekuatan gaib dapat mempengaruhi duniawi berdasarkan kenangan dan pengalaman. Yang terakhir atau yang ketiga, kebatinan. Kebatinan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan batin atau dalam hati. Mistisisme dalam agama. Mistisisme juga berarti bahwa pengetahuan tentang Tuhan dan kebenaran hakiki hanya mungkin didapatkan melalui meditasi dan perenungan spiritual via kalbu, tidak melalui tanggapan panca indera. Mistik adalah aspek esoteris dari penghayatan seseorang terhadap keberagamannya, sementara perilaku lahiriah dalam peribadatan yang tanpa didasari dengan pengalaman spiritual atau mistis hanya merupakan aspek eksoteris. Mistisisme dalam agama yang pertama yaitu mistisisme dalam Kristen. Agama Kristen dapat dikatakan sebagai agama dengan kadar personalisasi yang paling tinggi dan berupaya untuk meningkatkan kelayakan kultus terhadap Tuhan yang bereinkarnasi dengan cara memasukkan doktrin tentang Trinitas yang transpersonal. Pengalaman orang Kristen tentang Tuhan lebih dicirikan oleh cahaya daripada kegelapan. Sedangkan orang Yunani mengembangkan sebuah bentuk mistisisme yang berbeda, yang tidak tergantung pada gambaran atau penampakan, tetapi bersandar pada pengalaman sunyi semacam perenungan. Mereka secara ilmiah mengesampingkan konsepsi rasionalistik tentang Tuhan. Kristen menemukan cara untuk menemukan Tuhan dan mengembangkan metode-metode dalam berdoa. Doa membebaskan jiwa dari raga. Di dalam doa tersebut dapat dirasakan energi, bukan esensi Tuhan. Energi itu menyinari setiap orang yang telah diselamatkan. Manusia merasakan energi itu di dalam doa yang dalam pengertian tertentu. Ketika berdoa, mereka tengah berkomunikasi dengan Tuhan, meskipun realitanya tidak bisa diketahui dan tetap berada dalam ketersembunyiannya. Yang kedua yaitu mistisisme dalam Islam. Berbicara mengenai mistisisme dalam Islam tidaklah pernah berhenti. Wacana tasawuf memiliki keterkaitan erat dengan keimanan dengan Islam. Di sebagai umat Islam, tasawuf dipandang puncak dari keimanan. Tasawuf dianggap sebagai desakan dalam sukma untuk merengkuh yang tak terbatas. Akan tetapi di lain pihak, tasawuf dipandang suatu penyimpangan dalam agama, sehingga tidak mengherankan kalau tasawuf diidentikan dengan klinik atau dilabeli bid'ah, sesuatu yang mengada-ngada dan tidak bersumber dari ajaran Islam. Namun demikian, tasawuf setidaknya merupakan ekspresi keagamaan yang telah menampilkan cerita baik umat Islam dalam pandangan umat dunia. Bagaimana dalam catatan sejarah Nusantara, penyebaran Islam dengan damai dan cinta kasih yang dilakukan Wali Songo telah mampu memberikan warna dan wajah Islam yang bisa diterima oleh masyarakat saat itu.
Sekian dan terima kasih, semoga materi yang kita sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.